Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kepada kedua mempelai Saudara Aziana Fikri Rumpaka, sarjana teknik, dan Saudari Saci Diana, sarjana komunikasi, semoga keduanya menjadi suami istri yang berbahagia. Kepada semua yang hadir yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, pantun yang dibacakan, matahari di waktu duha di bawah naungan pohon kelapa. Saci dan Aziana hari ini bahagia karena hubungan halal sudah ada di depan mata. Semoga keduanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena baru pertama kali berumah tangga, maka ibarat perjalanan panjang perlu adanya bekal bagi keduanya. Bekal sebagai seorang suami dan bekal sebagai seorang istri. Bekal kebahagiaan bagi istri, jadilah istri yang salehah. Apabila istrinya salehah, maka itu adalah sarana kebahagiaan pertama. Sebab Nabi SAW menjelaskan ada 4 sarana kebahagiaan. Yang pertama, suami saleh dan istri salehah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang lancar. Dan yang keempat, tetangga yang baik. Apabila kita memiliki keempatnya, insya Allah kehidupan akan bahagia. Adapun istri yang salehah, istri dikatakan salehah dengan 4 kriteria. Yang pertama, menyenangkan jika dipandang. Jadi istri harus pandai senyum agar menyenangkan jika dipandang. Yaitu senyum 227. Bibir kanan tarik kanan 2 cm, bibir kiri tarik ke kiri 2 cm. Lalu pertahankan 7 menit kering. 7 detik saja. Kalau ketemu suami, assalamualaikum, senyum. Inilah yang pertama, istri salehah, menyenangkan jika dipandang. Yang kedua, taat bila disuruh. Jadi apa saja perintah suami hendaknya kerjakan selama bukan maksiat kepada Allah. Apabila suami memiliki istri yang taat, insya Allah lega hati. Yang ketiga, istri yang salehah adalah menjaga diri jika jauh dari suami. Hendaknya dia bisa menjaga diri. Walaupun tidak ada suami, jangan dia hubungi mantan yang lalu. Jangan pula hubungin teman-teman lelaki yang lain. Cukup suaminya itulah satu-satunya yang dia berkomunikasi dengannya. Kemudian yang keempat, istri yang salehah adalah selalu ada bila dicari. Jadi tidak pergi kemana-mana. Setiap suaminya pulang, istri ada di rumah. Sebab kecurigaan akan muncul apabila suami pulang ternyata istrinya tidak di rumah, tidak ada kabar yang datang. Itulah 4 istri salehah. 1, menyenangkan jika dipandang. Yang kedua, taat bila disuruh. Yang ketiga, menjaga diri jika jauh dari suami. Yang keempat, selalu ada bila dicari. Semoga istri-istri kita semuanya menjadi istri yang salehah. Adapun bekal seorang suami agar mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, maka bertakwa kepada Allah itulah yang pertama. Sebab semua malapetaka, bencana sebabnya adalah dosa. Tidaklah Nabi Adam diusir dari surga kecuali sebabnya adalah karena dosa.
Begitu juga umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang, sebabnya adalah dosa. Kaumnya Nabi Lut diangkat buminya, dijungkir balikan, dihujani dengan hujan dari batu. Semua sebabnya adalah dosa-dosa. Oleh karenanya, jangan rusak rumah tanggamu dengan maksiat dan dosa. Bahkan negara-negara besar hancur karena dosa yang dilakukan oleh pejabatnya, dosa yang dilakukan oleh rakyatnya. Maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan orang tidak bisa bertakwa kecuali dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, tinggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan seperti mempercayai dukun, mempercayai paranormal. Itu harus ditinggalkan. Orang yang sudah berumah tangga dan ingin bahagia, tinggalkan kesyirikan. Jimat-jimat, pelet-pelet, semua harus dibuang. Begitu juga sihir, dia tidak boleh mempercayainya. Apalagi mendatangi kuburan keramat, kuburan orang soleh, lalu minta-minta kepada orang yang dikubur. Ini perbuatan syirik yang apabila dikerjakan seseorang, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia, tidak juga di akhirat. Allah Ta'ala firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, agar bisa jadi bertakwa, tidak harus menuntut ilmu, harus ngaji. Jadi duduk di majelis ilmu, orang bisa takwa kalau ngaji. Jadi nanti saudara Saji dan juga saudari Saji sama jangan Saji Diana, maka dua-duanya harus ngaji setelah dia menikah. Harus duduk di majelis ilmu. Orang yang nggak ngaji, nggak belajar, nggak bisa jadi bertakwa karena dia nggak tahu mana tauhid, mana syirik, tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah, tidak tahu mana perintah, mana larangan. Orang yang nggak ngaji nggak tahu apa-apa. Lalu bagaimana dia bisa bertakwa? Sedangkan tuntutan yang bertakwa yang ketiga adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Orang bisa bertakwa kalau dia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah, larangan Allah bisa kita ketahui di majelis ilmu, di pengajian. Inilah yang pertama bagi suami agar bisa memimpin rumah tangga dengan baik, hendaknya dia jadi suami yang bertakwa kepada Allah. Berikutnya, seorang suami setelah jadi suami, dia harus mengikuti kewajiban yang diwajibkan oleh syariat Islam. Di antaranya antum imaha idza ta'imta, hendaknya engkau memberi makan sebagaimana yang engkau makan. Jika seorang suami harus memberi nafkah kepada istrinya. Kalau suaminya makan enak, maka istrinya juga dikasih makan yang enak. Di luar dengan temannya makan daging, makan ayam, makan ikan, maka istri juga di rumah kasih belanja sekiranya dia bisa beli daging, beli ayam, beli ikan. Jangan di luar makan sama temannya, silahkan nambah, ayo nambah. Dan istrinya di rumah cuman bayam doang, oncom. Maka yang seperti ini suami doang. Antut aimaha idza ta'imta, yang pertama kau beri makan sebagaimana yang kamu makan. Yang kedua, wa antaqsauha idza tasaita, engkau memberi pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Laki-laki itu memakai baju auratnya dari pusar sampai lutut, tapi kita nggak berani pakai celana pendek datang ke kondangan. Maka istri kita auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Wajib bagi suami untuk memberikan jilbab kepada istrinya. Dan berjilbab itu bukan perintah Pak Ustadz saja, bukan perintah kiai dan guru ngaji saja, tetapi jilbab adalah perintah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Karena wanita yang keluar rumah tanpa memakai jilbab diancam api neraka. Maka berdosa seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya keluar rumah tanpa jilbab. Berdosa seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa berjilbab. Kalau kita melihat anak gadis kita terbakar api kompor, terbakar api listrik, tentu kita segera menolongnya.
Kenapa banyak ayah, banyak suami yang melihat istrinya, anak perempuannya diancam api neraka, kemudian dia biarkan begitu saja. Ini adalah ayah-ayah yang durhaka, suami-suami yang durhaka. Suami yang sayang kepada anaknya, suami yang sayang kepada istrinya, dia tidak akan mengizinkan keluar rumah tanpa menutup badannya dengan jilbab yang syar'i. Semoga kita menjadi suami-suami dan orang tua yang tanggung jawab kepada istri dan anak-anak gadis kita. Selanjutnya, yang ketiga, setelah memberi makan sebagaimana yang kau makan, memberi pakaian sebagaimana yang kau pakai, kewajiban suami adalah wala tadribil wajha, tidak boleh memukul wajah istrinya. Jadi marah kayak apapun marah suami, gak boleh pukul wajah istri, tidak boleh. Istri kita punya orang tua, istri kita punya saudara. Sebagaimana kalau saudari kita disakiti oleh suami, kita sebagai saudaranya nggak rela. Begitu juga istri kita. Bukan mentang-mentang istri-istri saya suka-suka saya, tidak boleh. Istri kita adalah amanah yang harus kita jaga. Tidak boleh kita memukul wajahnya. Kalau misalnya dia melanggar, maka diingatkan dengan pelan. Ketika diingatkan dengan pelan belum juga jerak, maka diingatkan dengan keras. Sudah saya bilangin kamu. Ternyata tidak mau juga jerak, maka pisah tempat tidur. Dia ada di rumah suaminya tapi tidak tidur bersama istrinya. Itu sudah merupakan pukulan. Itu sudah merupakan pukulan bagi seorang istri. Apabila pisah tempat tidur juga enggak jerak, maka boleh dipukul dengan dorban ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Dan dipukul yang paling jauh dari wajah. Yang paling jauh dari wajah yaitu telapak kaki. Kalau mau pukul istri, suruh angkat kakinya baru dipukul. Pukul dengan apa? Maka para ulama mengajarkan pukul dengan sarung, pukul dengan sorban. Tapi sarungnya jangan dipelintir dulu. Sebab ada istri dipukul sama saya, pingsan. Katanya sarungnya ada batu batanya. Ini kekerasan kalian. Jadi mukul istri hanya sekedar memberitahu kalau kita sedang marah. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajahnya. Kemudian yang terakhir, seorang suami wala tahjurna illa fil bait, jangan menghajar istrinya kecuali di rumah. Kadang suami istri sedang marah dengan pasangannya, suami marah dengan istrinya, maka kemarahannya hanya di rumah saja. Begitu keluar rumah mau kondangan misalnya, maka dituntun istri